Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apreza Eka Yuliani dengan NIM 200808609 akan mempresentasikan tentang sistem gerak pada hewan. Nah, sebelum kita masuk kepada sistem gerak pada hewan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem gerak. Nah, sistem gerak itu apa sih? Sistem gerak adalah sistem tubuh yang terdiri atas otot, sendi, dan tulang yang menghubung menjadi sebuah rangka yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh dan juga memudahkan dalam bergerak serta melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem gerak, kita berlanjut kepada sistem gerak pada hewan. Hewan tentunya memiliki sistem gerak yang berbeda-beda. Nah, sistem gerak pada hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan pada hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Pada hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5, yaitu sistem gerak pada mamalia, sistem gerak pada Pisces atau ikan, sistem gerak pada aves atau burung, sistem gerak pada amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat, terus ada sistem gerak pada reptil. Setelah itu pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, ini dibagi menjadi 9, yaitu sistem gerak pada filum Nemathelmintes, sistem gerak pada filum Platelmintes, sistem gerak pada filum Echiodermata, sistem gerak pada filum Mollusca, sistem gerak pada filum Arthropoda, sistem gerak pada filum Annelida, sistem gerak pada filum Coelenterata, sistem gerak pada filum Protozoa, dan yang terakhir adalah sistem gerak pada filum Porifera. Untuk yang pertama, kita akan membahas sistem gerak pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Sistem gerak pada hewan vertebrata yang pertama adalah sistem gerak pada mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Setelah itu, kelompok hewan mamalia diantaranya adalah kelinci, kerbau, sapi, kucing, kuda, harimau, singa, dan lain-lain. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah bergerak menggunakan kaki. Yang kedua, mamalia yang bertubuh besar harus melawan momen inersia besar, tetapi tetap bisa bergerak lincah karena perbedaan bentuk tulang dan otot. Contoh mamalia yang bertubuh besar adalah seperti gajah dan juga kerbau. Yang ketiga adalah kelincahan bergerak tergantung pada kekuatan kaki belakang. Kaki belakang ini berdampak sebagai pendorong utama untuk melaju dengan cepat. Yang terakhir adalah mamalia yang memiliki kerangka tulang yang ramping mampu meloncat saat berlari kencang karena memiliki elastisitas yang tinggi. Contoh mamalia yang memiliki tulang yang ramping seperti kijang dan juga kelinci. Yang kedua adalah sistem gerak pada Pisces atau ikan. Habitat hidup ikan yaitu di air. Massa jenis air lebih besar dari massa jenis ikan, sehingga memiliki gaya angkat yang lebih tinggi saat berenang. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk mempermudah bergerak, maju dan mundur dalam berenang. Sirip ini terdiri dari sepasang, yaitu di sisi kanan dan kiri. Selain itu, juga ada sirip tengah yang berada di atas badan ikan. Ikan yang hanya mengandalkan sirip tengah dan sirip pasangan biasanya kemampuan renangnya tidak secepat ikan yang menggunakan sirip pasangan dan sirip ekornya. Contoh ikan yang hanya menggunakan sirip tengah dan sirip pasangannya yaitu ikan yang hidup pada terumbu karang. Karakteristiknya yang pertama adalah sebagian ikan tawar dan ikan laut memiliki bentuk tubuh torpedo atau streamline. Ini untuk mempermudah ikan bermanuver ke arah kanan dan kiri secara cepat dan praktis saat di dalam air. Yang kedua adalah susunan otot dan tulang belakang bersifat elastis, sehingga mempermudah mendorong ekor saat berada di dalam air.
Yang ketiga adalah saat ikan bergerak dalam air, sering sekali mengeluarkan gelembung udara. Hal ini bertujuan agar ikan mudah mengatur naik atau turunnya tubuh. Yang ketiga adalah sistem gerak pada aves atau burung. Burung adalah hewan yang berada di udara. Burung menggunakan sayap untuk terbang. Burung dapat terbang karena tubuhnya mempunyai gaya angkat yang sangat besar sehingga dapat melepas diri dari gaya gravitasi bumi. Karakteristiknya yang pertama adalah memiliki susunan rangka yang kokoh dan kuat. Susunan rangka yang kokoh dan kuat ini membuat tekanan angkat yang sangat besar sehingga memudahkan burung untuk terbang. Yang kedua adalah memiliki tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar. Tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar ini digunakan untuk menahan hembusan angin yang kencang pada saat di udara. Yang terakhir adalah bentuk sayap seperti airfoil. Nah, bentuk ini membuat udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung saat burung akan terbang. Udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat, sehingga burung dapat terangkat ke udara. Yang keempat adalah sistem gerak pada amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan juga di air. Salah satu hewan amfibi adalah katak. Kerangka tulang katak terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi mempunyai persendian-persendian, baik di lutut, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, dan juga tangan. Karakteristik pada tulang katak yang pertama adalah bentuk kepala katak kecil dan memiliki sedikit tulang. Hal ini membuat tulang kepala katak sangat ringan tetapi keras. Selain itu, postur badan katak juga ditunggangi oleh tulang belakang yang dapat menahan berat badan katak. Yang kedua adalah memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar. Di kaki ini terdapat selaput renang yang memudahkan katak dalam berenang. Yang terakhir, sistem gerak pada hewan vertebrata adalah sistem gerak pada reptil. Nah, reptil ini adalah hewan yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Hewan yang termasuk ke dalam golongan reptil adalah kadal, ular, kura-kura, komodo, cicak, buaya, dan lain-lain. Hewan reptil bergerak dengan cara merayap atau melata di atas tanah maupun saat renang di atas air. Reptilia mempunyai dua pasang kaki yang kuat untuk merayap, memanjat, atau untuk menggali tanah. Ular tidak mempunyai kaki. Ular bergerak dengan cara menggerakkan sisik perut bergantian atau gerakan otot yang bersegmen-segmen. Kaki pada buaya memiliki jari yang bercakar kuat dan berselaput renang karena hidup di air. Nah, salah satu contoh hewan reptil adalah ular. Nah, ini contoh karakteristik pada tulang ular. Yang pertama, bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri dari ratusan ruas-ruas tulang belakang. Terus yang terakhir adalah pada tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Nah, otot-otot yang lentur dan kuat ini menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badan ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem gerak pada hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem gerak pada filum Nemathelmintes. Nemathelmintes itu adalah cacing yang memiliki rongga tetapi bukan rongga sejati atau cacing bulat panjang dengan ujung runcing. Filum Nemathelmintes bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Bentuk tubuhnya dapat memanjang serta memipih yang membuatnya dapat melakukan gerak maju dan mundur. Contoh dari filum Nemathelmintes adalah cacing tambang. Nah, yang kedua adalah sistem gerak pada filum Plathelmintes.
Platelmintes itu adalah cacing yang berbentuk pipih atau cacing pipih. Hewan yang termasuk filum Platelmintes memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar dan meluas. Nah, Platelmintes ini dapat bergerak dengan cara meregangkan otot-otot tubuh karena kan bentuknya pipih terus melebar dan meluas. Jadinya mereka bergerak dengan meregangkan otot-otot pada tubuh. Contoh hewan dari filum Platelmintes ini adalah cacing pipih. Ketiga, sistem gerak pada hewan invertebrata adalah sistem gerak pada filum Echiodermata. Echiodermata itu adalah hewan yang berkulit duri. Nah, hewan yang termasuk filum Echiodermata ini memiliki kulit yang berduri. Terus memiliki alat gerak menggunakan tentakel atau organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Contohnya dari filum Echiodermata ini adalah landak laut, teripang, dan bintang laut. Nah, yang keempat adalah sistem gerak pada filum Mollusca. Mollusca itu adalah hewan yang bertubuh lunak. Hewan yang termasuk filum Mollusca memiliki tubuh yang sangat lunak. Setelah itu, memiliki cabang pada bagian atas tubuhnya yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luar. Hewan Mollusca ini juga terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama adalah Gastropoda. Gastropoda bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Contohnya adalah siput. Yang kedua adalah Cephalopoda. Cephalopoda bergerak dengan menggunakan kaki dan kepalanya. Contohnya adalah cumi-cumi dan gurita. Yang ketiga adalah Pelycipoda. Pelycipoda bergerak dengan menggunakan kaki pipihnya. Contohnya adalah Chaopoda. Sistem gerak pada hewan invertebrata yang kelima adalah sistem gerak pada filum Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang berbuku-buku atau berruas-ruas. Nah, hewan yang termasuk filum Arthropoda mempunyai ruas dan tubuh yang bersegmen. Hewan ini bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka. Contoh dari hewan pada filum Arthropoda ini adalah kupu-kupu, kepiting, udang, dan lain-lain. Sistem gerak yang keenam adalah sistem gerak pada filum Annelida. Annelida itu adalah cacing tanah. Nah, hewan yang termasuk filum Annelida memiliki sistem gerak hewan invertebrata jenis Vermes atau bangsa cacing. Hewan ini bergerak dengan melakukan peregangan pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Contoh dari filum Annelida ini adalah cacing tanah dan juga lintah. Yang ketujuh adalah sistem gerak pada Coelenterata. Coelenterata adalah hewan yang memiliki lubang pada tubuh. Hewan yang termasuk filum Coelenterata memiliki tubuh yang berlubang dan menyemburkan racun kepada mangsa atau makanannya. Hewan ini tidak memiliki sistem gerak. Contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Yang kedelapan adalah sistem gerak pada filum Protozoa. Protozoa itu adalah hewan bersel satu. Nah, hewan yang termasuk filum Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Protozoa terbagi ke dalam beberapa kelas, yaitu kelas Rhizopoda bergerak dengan cara menggunakan kaki semu. Yang kedua adalah kelas Flagell, bergerak dengan cara menggunakan bulu. Yang ketiga adalah kelas Ciliata. Ciliata bergerak dengan cara menggunakan rambut getar. Dan yang terakhir adalah kelompok Sporozoa. Kelompok ini bergerak dengan cara menggerakkan seluruh tubuhnya. Nah, sistem gerak pada hewan invertebrata yang terakhir adalah sistem gerak pada filum Porifera. Porifera adalah hewan yang memiliki pori-pori pada tubuhnya. Hewan yang termasuk ke dalam filum Porifera umumnya hidup di laut dan tubuhnya berlubang dan berpori-pori.
Hewan ini bergerak dengan menggeserkan tubuhnya dan ada beberapa hewan ini yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Calcarea dan Hexactinelida. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.